Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas dan melanjutkan materi yaitu kolonialisme dan imperialisme Barat di Indonesia. Kita melanjutkan bagaimana masa kekuasaan VOC dan perebutan hegemoni bangsa-bangsa Barat di Indonesia. Jadi perebutan kekuasaan bangsa Barat di Indonesia. Tapi sebelum kita lanjutkan, saya mohon maaf apabila ada background yang suara dangdut, suara musik, ya maklum. Harap maklum karena ini di desa, jadi biasanya orang datang ke rumah, pulang dari sawah, langsung hiburan, entah itu musikan, dangdutan, dan lain-lain. Ya, anggap saja sebagai tambahan hiburan sambil mendengarkan penjelasan dari saya. Meneruskan yang kemarin, masa kekuasaan VOC sendiri itu tujuannya adalah membantu keuangan kerajaan Belanda menyaingi perdagangan bangsa lain seperti Inggris, Spanyol, Portugis, dan menjalankan pemerintahan sebagai wakil pemerintahan Belanda di Hindia Timur. Jadi sebelum Indonesia itu lahir, wilayah Nusantara disebut Hindia Timur. Selain itu, VOC memiliki hak yang antara lain mencetak uang sendiri, hak memelihara angkatan perang atau memiliki angkatan perang, kemudian hak memerintah daerah yang diduduki, otomatis Indonesia, hak melakukan monopoli perdagangan, yaitu rempah-rempah. Itu ada istilah seperti ini. Indonesia dijajah oleh Belanda selama kurang lebih 250 tahun. Jadi ada yang perlu digarisbawahi dan diklarifikasi di sini. Di buku-buku sejarah yang lalu, yang betul adalah Belanda memerlukan waktu selama 250 tahun untuk menguasai hampir, digarisbawahi, hampir wilayah Indonesia sekarang. Jadi itu sejarah yang dibelokkan. Yang tepat, bukan Indonesia dijajah selama 250 tahun, tapi yang betul Belanda memerlukan waktu 250 tahun untuk menaklukkan hampir wilayah Indonesia sekarang. Itu fakta sejarah yang perlu kalian ketahui. Selanjutnya, beberapa kebijakan VOC, yaitu ada kewajiban menanam kopi. Kemudian kewajiban rakyat menyerahkan pajak berupa hasil bumi. Jadi petani itu menanam sesuatu itu diatur oleh pemerintah Belanda yang diwakili oleh VOC di Indonesia. Kemudian kewajiban rakyat membayar pajak dalam bentuk hasil bumi. Selanjutnya, penebangan atau menebang tanaman rempah-rempah yang diproduksi secara berlebihan. Selanjutnya, pelayaran pantai untuk mengawasi perdagangan Maluku agar tidak menjual rempah-rempah ke pedagang lain. Jadi, VOC sangat memonopoli perdagangan secara tidak adil. Jadi, mereka membeli rempah-rempah hasil bumi kita, masyarakat kita di masa itu serendah-rendahnya dan dijual setinggi-tingginya karena itu pada masa itu adalah sebagai komoditi yang sangat berharga dan mahal di era itu, yaitu apa? Rempah-rempah. Selanjutnya, selama beberapa puluh tahun, ratus tahun, ada di Indonesia, VOC mengalami kemunduran. Penyebabnya yang pertama ada korupsi, feodalisme, ketidakcakapan,
dari berbagai kalangan pengurus di VOC dan terlilit utang. Nah, terlilit utangnya sendiri adalah mereka mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk membiayai pemberontakan yang mereka sebut VOC di berbagai daerah-daerah. Jadi biayanya tidak sedikit untuk menguasai wilayah Indonesia. Kemudian perebutan hegemoni bangsa-bangsa Eropa di Indonesia pada masa pemerintahan Herman William Daendels antara tahun 1808 sampai 1811. Salah satu kebijakannya adalah membangun jalan pos yang menghubungkan Anyer hingga Panarukan. Anyer di Provinsi Banten, Panarukan Provinsi Jawa Timur. Jadi tujuannya di masa itu untuk mempermudah akses hubungan antara daerah satu dengan daerah yang lain untuk kepentingan berbagai bidang. Nah, sekarang yang dikenal sebagai jalur Pantura atau Pantai Utara Jawa, karena kalian bisa lihat sendiri jalan Daendels atau Pantura sendiri itu kebanyakan ada di utara atau pesisir utara Pulau Jawa. Selain membangun jalan, Daendels membangun pelabuhan militer di ujung kulon, Banten, Merak, dan Surabaya untuk memperkuat pertahanan. Oleh karena itu, kebijakan menjual tanah kepada swasta, pemerintah Belanda akhirnya memberhentikan Daendels dari jabatannya sebagai gubernur jenderal. Selanjutnya, masa pemerintahan Jan Willem Jansen pada tahun 1811. Tugasnya adalah memperbaiki Pulau Jawa yang ditinggalkan Daendels, juga memperkuat pertahanan Jawa untuk membendung dari serangan Inggris. Faktanya, tidak memilih kecakapan dan tidak sesuai dengan yang diharapkan, dan saat mendapat serangan dari Inggris, Jansen malah memilih mengungsi ke Semarang. Dan juga kapitulasi Tuntang yang ditandatangani pada tanggal 18 September 1811. Pulau Jawa akhirnya diserahkan kepada Inggris dan semua tentara Belanda menjadi tawanan Inggris. Kemudian masa pendudukan Inggris antara tahun 1811 sampai 1816. Nah, saat menduduki Indonesia, Thomas Raffles berusaha menghapus feodalisme dengan mengangkat penguasa lokal sebagai pegawai pemerintah. Mungkin kalian pernah mendengar tokoh ini yang menulis buku History of Java, dan menemukan bunga Rafflesia arnoldii. Itu bunga bangkai istilahnya. Selanjutnya, salah satu kebijakan Raffles dalam bidang ekonomi adalah menerapkan sistem sewa tanah untuk menggantikan sistem penyerahan wajib. Selain itu, warisan Raffles yang dapat kita temui pada masa kini, seperti yang saya jelaskan tadi, buku yang menuliskan History of Java yang menggambarkan Pulau Jawa pada masa itu, dan membangun kebun raya Bogor yang dirintis oleh istri Raffles, yaitu Olivia Marin. Ya, mohon maaf logat Inggrisnya kurang, masih dalam tahap belajar juga. Selanjutnya, masa penerapan tanam paksa. Nah, ini ilustrasi dari tanam paksa. Jadi memaksa masyarakat lokal untuk menanam apa yang dibutuhkan oleh pemerintah
pada masa itu. Tidak seingin sendiri untuk menanam apa, tidak. Yang dicetuskan oleh Johannes van den Bos. Kebijakan tanam paksa ini mulai diberlakukan pada tahun 1830 serta difokuskan pada peningkatan produk tanaman yang laku di pasaran internasional seperti rempah-rempah, di antaranya ada kopi, tembakau, tebu, teh, dan nila. Dan bagi Belanda, pelaksanaan tanam paksa sendiri ini sangat menguntungkan. Mereka untung sekitar 1967 juta gulden. Kalian bisa kurs rupiahkan sekarang bagaimana. Jadi salah satu faktor Belanda sekarang maju berkat kita. Secara tidak langsung. Tapi bagi bangsa Indonesia, tanam paksa sangat menyengsarakan. Meskipun demikian, melalui tanam paksa, bangsa Indonesia mengenal jenis komoditas baru yang laku di pasar internasional. Jadi banyak yang menyengsarakan, tapi ada hal yang kecil yang menguntungkan bangsa kita. Masa penerapan politik pintu terbuka atau sistem ekonomi liberal. Yaitu, apa itu politik pintu terbuka? Hal ini dilatar belakangi oleh akibat rakyat Indonesia menderita karena sistem tanam paksa yang ditandai Undang-Undang Agraria tahun 1870 dan pelaksanaannya para pemodal asing diberi kebebasan untuk menanam modalnya di Indonesia. Sementara itu, pemerintah kolonial bertindak sebagai pengawas, pelindung, dan penyedia fasilitas bagi para penanam modal. Jadi tidak serta-merta semua itu dihandle oleh pemerintah Hindia Belanda. Tapi dalam perkembangannya, sistem ekonomi liberal tidak lebih baik dari sistem tanam paksa karena tidak dapat membawa kesejahteraan bagi rakyat Indonesia di masa itu. Dan kamu bisa menulis di komen apa penyebab lain sistem ekonomi liberal gagal memberikan kesejahteraan rakyat dan justru semakin menyengsarakan rakyat di masa itu. Sekian, terima kasih. Silakan untuk melihat postingan dari akun kami. Jangan lupa dukung channel kami agar lebih maju dan lebih bermanfaat. Silakan like apabila suka, apabila ada saran masukan silakan komen, dan jangan lupa bantu kami untuk mengembangkan channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.